Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baik kita buka pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari berakhirnya kehidupan seluruh yang ada di dunia ini. Ya, semua manusia meninggal dunia. Ya, kecuali Allah, semua yang hidup itu pasti meninggal. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam pertemuan kemarin kita juga sudah menyinggung tentang kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu kita bisa melihat tanda-tandanya, ya, ataupun kejadian-kejadiannya. Contohnya, misalnya banjir, tsunami, gunung meletus dan lain-lainnya. Bahkan kematian merupakan salah satu tanda contoh dari kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro artinya kiamat semuanya sudah tidak ada lagi hidup dunia ini, dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar di suatu tempat yang sangat luas sekali, ya, dari zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir hidup di dunia ini. Nah, untuk hari kiamat ini kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahunya. Tetapi oleh Rasulullah dikasih tanda-tanda hari akhir. Nah, adapun tanda-tandanya adalah yang pertama tanda-tanda hari akhir. Ya, banyak ulama muslim yang wafat. Nah, sekarang kita sudah bisa merasakan bagaimana ulama-ulama yang karismatik, ulama-ulama yang punya keilmuan yang banyak sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu contohnya. Yang kedua adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Kita banyak melihat bahwa kehidupan sekarang ini orang menganggap ilmu agama itu hal yang nomor dua, tapi lebih mengutamakan ilmu dunia. Jadi dengan ilmu dunia mereka menganggap bahwa kehidupan mereka akan bahagia, akan abadi. Bukan, tetapi dengan ilmu agama lah insya Allah hidup kita akan menjadi terarah, lurus dan selamat dunia dan akhirat. Itu merupakan tanda yang kedua. Yang ketiga, nah ini maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Kita ketahui mungkin sebelah kiri kanan kita bisa melihat kejadian di TV dan di lain-lainnya bahwa maksiat itu makin banyak, bahkan sudah terang-terangan, tidak takut lagi, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan anak-anakku sekalian. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut dalam hal-hal seperti itu, ya. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya. Nah, ini juga merupakan salah satu tandanya, ya. Kalau zaman sekarang ini banyak, ya, laki-laki pakai anting-anting, ya. Perempuan pakainya kayak laki-laki, atau laki-laki berpakaiannya kayak perempuan, ya. Atau di TV-TV itu kita lihat. Nah, itu merupakan contoh yang tidak baik, yang tidak patut dan tidak perlu kita contoh, ya. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Artinya kita ketahui bahwa kalau di kita mungkin peperangannya tidak ada, hampir tidak ada, tetapi ketika di negara-negara timur seperti Palestina dengan Israel yang saat ini berperang terus, ya, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran setelah kemenangan. Dan kerusuhan, ya, banyak sekali kerusuhannya yang sudah terjadi di muka bumi ini.
Kemudian yang kelima adalah yang keenam, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar sehingga tindakan kriminalitas meningkat. Artinya bahwa ini merupakan tandanya ya, minuman keras itu orang sudah tidak tanggung lagi mau membelinya, bahkan terang-terangan ya. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga bisa ya. Kemudian barang terlarang kayak seperti narkoba itu bebas semuanya beredar ya. Jadi itulah salah satu tandanya ya. Dan yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, ini sebenarnya ketika Rasulullah sudah wafat juga dulu, ketika zamannya Abu Bakar ada orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Zaman sekarang juga banyak. Ya, dulu kita pernah mendengar, mungkin anak-anak, ada yang namanya Musadek, kemudian ada yang namanya Lia Eden, ya, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, rasul, bahkan mungkin mengaku sebagai Jibrilnya seperti Lia Eden seperti itu. Kemudian, nah, kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat ini pasti akan terjadi. Tapi kejadiannya akan terjadinya kapan? Allahu a'lam. Sesuai dengan rukun iman yang ke-5, percaya kepada hari akhir. Adapun hikmahnya kita mempercayai hari akhir ini adalah yang pertama, hikmahnya yang bisa kita ambil bahwa kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, harus yakin kita sebagai umat Islam. Ya, jangan sampai kita tidak yakin. Ya, mungkin orang sebagian ada yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, tapi kita harus yakin dengan keyakinan kita hari kiamat itu akan terjadi, maka akan bertambah keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Mudah bagi Allah, ya. Yang kedua adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ini yang harus kita tingkatkan, ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Amal ibadah kita, apalagi seperti di saat ini kondisi Covid ini, ya, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, semoga kita dijauhkan dan cepat ini semuanya terjadi, cepat hilangnya Covid ini. Ya, ingat kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah, mengerjakan semua kebaikannya, perintahnya, menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan terlarang. Artinya kita yakin dengan percaya hari kiamat, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti apa? Berkelahi. Nah, sama teman ya, jangan saling berkelahi, ya, atau mencuri, memfitnah, menuduh kawannya hal-hal yang tidak. Ya, itu yang tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Apapun pekerjaan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, maka kita harus jujur dan disiplin serta bertanggung jawab. Ya, lakukanlah semua pekerjaan seperti misalnya ada tugas dari sekolah, silakan laksanakan dengan jujur, disiplin. Ya. Kemudian yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Artinya kita harus tetap menjaga waspada terhadap lingkungan di rumah kita atau di sekolah. Yang keenam atau yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Ini yang sangat harus kita pentingkan. Karena kalau kita nunda-nunda, akhirnya menumpuk, akhirnya malas kita mengerjakannya. Ya, seperti sholat misalnya, kita jangan sampai menunda-nunda sampai di akhir waktu. Misalnya sholat zuhur, kelak baiklah lagi segar bermain, masih segar main bola, bisa dipanggil emaknya, azam, ayo sholat, kelama sebentar lagi. Nah, ini yang tidak bolehnya. Ketika azan sudah berkumandang, tinggalkan semuanya, langsung melaksanakan, ambil air wudu, langsung melaksanakan sholat. Ya, sama mengerjakan PR juga, ya. Jangan sampai PR-nya ditunda-tunda, apalagi dikerjakan oleh orang tua seperti itu. Oke? Ya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kedua ini. Insyaallah pertemuan ketiga nanti kita akan ujian. Silakan dipelajari materi bab kedua ini tentang ketika bumi berhenti berputar atau tentang hari kiamat. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.